Keberadaan agama Buddha sebagai salah satu agama yang dipeluk sebagian warga Indonesia memiliki jejak yang panjang di Nusantara. Pada masa lalu, agama yang lahir di Benares, India pada abad ke-6 sebelum Masehi ini pernah menjadi agama yang dominan di wilayah Nusantara bersama agama Hindu. Ajaran Buddhisme diperkirakan mulai menyebar di wilayah Nusantara pada sekitar abad ke-3 Masehi. Keyakinan Buddha di Nusantara diduga disebarkan oleh para biku yang datang bersama para pedagang yang singgah di sejumlah kawasan di Nusantara. Sementara, bila dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada, agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-5 Masehi. Jadi kalau disebut kronologi abadnya, mungkin agama Buddha itu sekitar abad 2, abad 3 sudah sampai ke Indonesia. Bersamaan dengan itu masih ada sisa-sisa Weda yang masuk ke Indonesia dan berkembang bersamaan sampai sekitar abad ke-5, ke-6 di wilayah Nusantara. Dan Buddha pada masa itu sudah menjejakkan beberapa situs di Sumatera dan juga di Jawa bagian barat. Nah, di abad 8 baru muncul Hindu Trimurti. Perkembangan agama Buddha di Nusantara mengalami kemajuan pesat dan dianut banyak penduduk Nusantara saat berdiri sejumlah kerajaan Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha di beberapa wilayah di Nusantara. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang di Nusantara adalah Kedatuan atau Kerajaan Sriwijaya yang diduga berpusat di wilayah Sumatera Selatan dan berdiri pada abad ke-7 sampai tahun 1377. Di Indonesia, kerajaan pertama yang jelas-jelas dari prasastinya memeluk agama Buddha itu Sriwijaya. Dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan sampai sekarang itu jelas agama Buddha. Dan yang menarik, Sriwijaya itu kerajaan pertama, tergolong kerajaan pertama, ya kurang lebih sama dengan Kutai, Tarumanagara, Kutai kuno, Tarumanagara, Kanjuruhan itu di awal-awal, yang menuliskan prasastinya dalam bahasa Melayu kuno. Semangatnya primordial, semangatnya Buddha. Karena Buddha berkembang tidak memakai bahasa Sanskerta. Buddha berkembang menggunakan bahasa Prakerta atau bahasa Pali atau bahasa lokal. Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Informasi ini bisa dirujuk dari catatan It Sing, seorang sarjana dari Tiongkok yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Biarawan Buddha lain yang mengunjungi Indonesia adalah Atisa Dharmapala, seorang profesor dari Nalanda. Jadi dia ingin mencari suatu ilmu, yaitu pada saat itu adalah bodhicitta. Dia pengen tahu karena dia dikasih mimpi sama gurunya waktu dia di sana di India, dikasih mimpi bahwa kamu kalau mau belajar bodhicitta dia harus ke Sumatera. Di situ ada seorang guru, maha guru yang bisa memberi penjelasan dan membabarkan apa itu bodhicitta. Waktu itu guru yang menjadi guru dari Biku Atisa di Sumatera itu adalah Dharmakirti. Berdasarkan catatan It Sing, Sriwijaya merupakan rumah bagi sarjana Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Catatan itu membuktikan bahwa selama masa kerajaan Sriwijaya, agama Buddha berkembang sangat pesat. It Sing juga melaporkan bahwa di Sriwijaya terdapat aliran Buddha Theravada atau Hinayana dan Mahayana. It Sing mengatakan bahwa di situ banyak sekali rahib, banyak sekali orang-orang yang belajar agama Buddha. Dan dia mengatakan juga di sekitar situ banyak sekali masyarakat yang menganut paham agama atau corak Mula Sarwastiwada dan Samitya. Mula Sarwastiwada dan Samitya ini merupakan lebih dekat pada aliran Hinayana.
Dan dia juga mengatakan ada sedikit corak Mahayananya di situ. Nah, dari catatan-catatan ini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa agama Buddha itu masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-7, jauh sebelum abad ke-7. Dan di situ sudah ada corak Hinayana dan juga ada corak Mahayana. Pesatnya perkembangan agama dan pengajaran Buddha di Sriwijaya menurut Itsing juga ditandai dengan keberadaan perguruan tinggi Buddha yang memiliki hubungan baik dengan Universitas Nalanda di India. Komplek wihara ini fungsinya kalau kita merunut kepada tradisi pendidikan Buddha Dharma dengan Nalanda adalah sebagai tempat tinggal para guru-guru sekaligus sebagai tempat para biksu dalam belajar agama Buddha. Nah, kalau kita melihat tradisi Nalanda yang sekarang masih hidup seperti tradisi di Tibet ya, di Seraje yang didirikan pada abad 13 Masehi dan masih sampai sekarang masih menggunakan tradisi Nalanda, fungsinya hampir sama. Ada halaman yang luas ini digunakan oleh para mahasiswa yang belajar tentang ajaran Buddha itu sebagai untuk berkumpul. Dan sore hari biasanya dilakukan oleh debat, ya, debat 1 lawan 1, debat 2 lawan 1, 3 lawan 1, tergantung tingkatannya. Nah, apa yang diajarkan di dalam tradisi Nalanda ini juga yang di Swanadwipa apa yang disebut dengan Pancawidya. Itsing menulis ada lebih dari 1000 biarawan yang belajar Buddha di Sriwijaya. Perkembangan agama dan pengajaran Buddha di Sriwijaya juga didukung oleh keberadaan seorang mahaguru bernama Sakyakirti. Pada satu masa itu di Mataram kuno itu diperintah oleh seorang raja Hindu dan istrinya Buddha gitu ya. Jadi itu sangat mungkin karena itu banyak bermunculan memang candi yang Hindu, diantaranya juga candi yang Buddha. Selain di Pulau Sumatera, sejak sekitar abad ke-8, agama Buddha juga berkembang di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Jawa Tengah. Perkembangan pesat agama Buddha di wilayah ini ditandai dengan keberadaan kerajaan dinasti Shailendra. Meski tidak sebesar kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang berdiri pada tahun 775 hingga 850 Masehi ini mewariskan sejumlah peninggalan penting seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Dinasti Shailendra itu kita bisa tahu nama itu dari prasasti-prasastinya, ya. Prasasti yang penting menyebut Shailendra Wangsa antara lain prasasti Kalasan tahun 778 Masehi yang ditemukan di Candi Kalasan di Jawa Tengah. Di dalam prasasti disebut Tara Bawanam. Ada bangunan suci yang isinya tentunya memuja Dewi Tara. Dewi Tara itu sakti dari Buddha Mahayana. Nah, Shailendra Wangsa itu mendukung Buddha Mahayana. Setelah kekuasaan dinasti Shailendra surut, kekuasaan dinasti ini tergeser oleh dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu. Pada masa ini, agama Buddha diperkirakan masih banyak dipeluk masyarakat Jawa. Namun, sejak saat itu, sinkretisme atau peleburan keyakinan dan praktek agama Buddha dan Hindu mulai terjadi di banyak tempat di Jawa. Pada satu masa itu di Mataram kuno itu diperintah oleh seorang raja Hindu dan istrinya Buddha gitu ya. Jadi itu sangat mungkin karena itu banyak bermunculan memang candi yang Hindu, diantaranya juga candi yang Buddha. Jadi itu saya pikir agama waktu itu tidak menjadi satu persoalan yang penting gitu ya. Maksudnya ya penting ya untuk membentuk sikap, tetapi tidak menjadi satu yang sangat politis gitu sifatnya ya gitu saya rasa. Dan itu terus terbawa sampai kepada raja-raja berikutnya, terutama untuk kerajaan yang ada di Jawa misalnya. Pada tahun 1292 hingga tahun 1478 berdiri kerajaan Majapahit di wilayah Jawa Timur yang bercorak Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Majapahit, para penganut Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai.
Perpaduan Buddha dan Hindu sudah dimulai sebenarnya sejak masa Singosari, abad 13. Kita bisa melihat dari kisah para raton itu simbol perkawinan. Dan perkawinan sebenarnya antara Ken Angrok yang memuja Trimurti dan Ken Dedes yang memuja Buddha Mahayana. Lalu mereka menikah. Tidak mengherankan kalau anak keturunan mereka jadi memuja Siwa Buddha. Raja yang jelas memuja Siwa Buddha antara lain Wisnuwardana, kemudian Kertanegara, Siwa Buddha, itu dua raja Singosari terbesar. Seketurunan itu setelah Kertanegara dan lain-lain menyambung ke zaman Majapahit, maka raja-raja Majapahit senantiasa mengidentifikasikan diri sebagai Siwa dan Buddha. Dan Siwa dan Buddha di dalam kitab Sutasoma, Arjuna Wijaya itu bukan sesuatu yang terpisah, tetapi sesuatu yang setara. Hingga kini, sejak keberadaan kerajaan Majapahit antara lain bisa disaksikan lewat sejumlah peninggalan tempat-tempat suci, sisa-sisa sarana ritual keagamaan pada masa itu. Berdasarkan sumber tertulis yang ada, mayoritas Raja Majapahit beragama Siwa dari aliran Siwa Siddhartha. Hanya Tribu Wana Tunggadewi, Ibunda Hayam Wuruk yang tercatat beragama Buddha Mahayana. Meski mayoritas Raja Majapahit beragama Siwa, agama Siwa dan agama Buddha tetap menjadi agama resmi kerajaan hingga tahun 1447. Pada masa kerajaan Majapahit, sinkretisme agama Buddha dengan agama Hindu mencapai puncaknya. Pada masa ini, misalnya, terjadi pengidentifikasian Siwa dengan Buddha hingga disebut sebagai Siwa Buddha, sebagai satu kesadaran tertinggi. Pada zaman Majapahit ini pula, aliran Hindu Siwa, Hindu Wisnu, dan agama Buddha dapat hidup bersamaan. Saya rasa, menurut saya itu bukan satu usaha untuk menyatukan, tetapi justru untuk menghargai, ya, menghargai yang ada. Itu sudah terbukti di dalam berbagai prasasti masa lalu. Ya, seperti sekarang kita mundur lagi sebentar ke Airlangga misalnya, ya. Nah, kita melihat bahwa ketika seorang raja itu memberi satu maklumat yang penting kepada rakyatnya, dia selalu didampingi oleh pemuka-pemuka agama, baik itu Siwa, Buddha, Mahabrahmana maupun Resi. Setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada masa akhir pemerintahan Raja Brawijaya kelima dan runtuh pada tahun 1478, keberadaan agama Buddha dan Hindu perlahan-lahan tergeser oleh agama Islam. Bersamaan dengan ini, jumlah pemeluk Buddha semakin berkurang. Jumlah penganut Buddha di Nusantara juga tidak berkembang pada masa penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Inti ajaran Buddha dari masa Buddha lampau sampai sekarang itu sama, seperti yang tercantum dalam Dhammapada 183. Sabapapa saakaranang kusalasa upasampada sacita paryodapanang etang Buddha nasasanang. Pada tahun-tahun akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda, mulai muncul orang-orang yang menghidupkan kembali denyut keberadaan agama Buddha di Nusantara. Dimulai dengan kunjungan Narada Mahathera, seorang biku Theravada asal Sri Lanka ke Hindia Belanda pada tahun 1934. Kunjungan Narada Mahathera untuk menyebarkan ajaran Buddha ini menyembuhkan kembali minat sejumlah kalangan untuk mempelajari Buddhisme. Pada masa penjajahan mereka menggunakan corak agama Buddhanya diwarnai dengan corak dari agama Buddha Tiongkok seperti Tridharma, Konghucu, Taoisme, kebangkitan dari agama Buddha yang benar-benar nyata setelah dibentuknya Jawa Buddhist Association yang oleh pandita dari negeri Belanda. Waktu itu ada pandita dari negeri Belanda datang pada tahun 1932. Lalu diikuti dengan kedatangan dari Biku Narada, yaitu seorang biku Theravada dari India Selatan, tahun 1934. Nah, di situ baru terbangkit perkembangan agama Buddha, jadi mulai lagi.
Setelah Indonesia merdeka, minat sejumlah kalangan untuk mempelajari Buddhisme semakin tumbuh kuat seiring kedatangan Asin Jinarakita, seorang biku Indonesia yang ditahbiskan di Myanmar. Perkembangan baru ini perlahan-lahan membuat agama Buddha mulai dikenal kembali oleh masyarakat Indonesia. Untuk membantu perkembangan agama Buddha secara nasional, pada tahun 1954, Bante Asin Jinarakita dan sejumlah penganut Buddha menginisiasi pendirian Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia atau PUUI. Pada tahun 1956, untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, Hari Suci Waisak dirayakan kembali di Candi Borobudur. 2 tahun kemudian, Organisasi Perhimpunan Buddhis Indonesia atau Perbudi terbentuk. Pasca terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965, perburuan terhadap individu atau kelompok yang dituduh sebagai komunis atau dicap sebagai ateis marak dilakukan aparat keamanan. Setiap bentuk keyakinan yang dicurigai menyimpang dari ajaran monoteistik Pancasila pada masa itu dianggap sebagai pengkhianatan. Untuk mempertahankan agama Buddha di Indonesia, pendiri Perbudi, Biku Asin Jinarakita, mengusulkan adanya penyesuaian dalam dogma Buddhisme di Indonesia, terutama dogma mengenai ketuhanan dalam agama Buddha. Saat itu, digagaslah ketuhanan dalam agama Buddha di Indonesia dengan sebutan Sang Hyang Adi Buddha. Untuk memperkuat konsepsi ini, Biku Asin Jinarakita mencari bukti dan konfirmasi dari berbagai teks Jawa kuno hingga dari bentuk kompleks Candi Borobudur. Agama Buddha ini banyak sekali tadi corak-corak yang mereka juga memiliki sebutan terkait dengan Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Tathagata, ada yang menyebutnya Bhagawan. Nah, sehingga Asin Jinarakita ini memiliki inisiasi untuk membuat rumusan terkait ketuhanan dalam agama Buddha itu sendiri. Yaitu dia memutuskan, tentunya bukan keputusan sendiri ya, dan juga tentunya bukan keputusan yang sembarangan. Tentunya tadi dengan berbagai kajian dan sebagainya, dia memutuskan bahwa Tuhan dalam agama Buddha, khususnya di Indonesia, adalah disebut dengan Sang Hyang Adi Buddha itu sendiri. Pasca peristiwa gerakan 30 September 1965, jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia sempat mengalami lonjakan tajam. Hal ini terjadi menyusul keluarnya kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengharuskan semua warga mencantumkan identitas agama yang mereka peluk dalam kolom agama di KTP bila mereka tidak mau dicap sebagai simpatisan komunis. Lonjakan jumlah pemeluk agama Buddha ini membuat agama Buddha kian berkembang di Indonesia. Pada era pemerintahan Orde Baru, puluhan wihara baru dibangun. Berbagai aliran agama Buddha juga berkembang. Pada tahun 1987, misalnya, ada 7 aliran agama Buddha yang berafiliasi dengan Organisasi Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau WALUBI, yakni Theravada, Budayana, Mahayana, Tridharma, Kasogatan, Maitreya, dan Nichiren. Isi substansinya sama, karena sebenarnya begini, Buddha pertama kali mengatakan kepada 60 biku pertama, itu misioneri pertama, dia mengatakan datanglah ke seluruh penjuru untuk mengajarkan ajaran cinta kasih. Jadi pada dasarnya prinsipnya adalah ajaran cinta kasih yang harus dikembangkan kepada semua makhluk. Jadi itu prinsip dasar sebenarnya. Dan inti ajaran Buddha dari masa Buddha lampau sampai sekarang itu sama. Seperti yang tercantum dalam Dhammapada 183. Sabapapa saakaranang kusalasa upasampada sacita paryodapanang etang Buddha nasasanang. Jangan berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu inti ajaran Buddha dari semua Buddha. Kini, di tengah berbagai dinamika kehidupan yang terus terjadi,
agama Buddha masih menjadi pilihan jalan dan pelita hidup bagi sebagian warga Indonesia untuk menemukan kedamaian batin dan meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Metro TV. Besok, jembatan menjadi infrastruktur yang krusial dalam mobilitas masyarakat. Namun kelayakannya masih banyak yang jauh di bawah standar keamanan. Berbekal keahlian, Vertical Rescue Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak berupaya menyatukan kembali dua daerah yang terpisah. Lebih dari 200 jembatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.